Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Takwim, NIM C01185112. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama apa itu G20, yang kedua manfaat G20 bagi Indonesia, yang ketiga berikan manfaat contoh kerjasama di bidang ekonomi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut serta dampak bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, apa itu G20? Indonesia jadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau disingkat KTT G20 yang berlangsung di Bali 15 sampai 16 November. Jadi G20 atau Group of 20 ini merupakan forum internasional yang berfokus di bidang ekonomi dan pembangunan. Awalnya G20 ini dibentuk karena krisis ekonomi dunia pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, G20 ini dibentuk untuk sama-sama cari solusi demi pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Isinya ya 20 negara dengan perekonomian yang kuat. G20 ini mewakili lebih dari 80% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 60% penduduk dunia. Lalu buat jadi anggota G20 ini tidak sembarangan. Negara-negara yang bergabung yang memang berdampak dan berkontribusi untuk perekonomian dunia setiap tahunnya. KTT G20 punya tema yang berbeda-beda. Tema tahun ini diambil dari situasi pandemi yang punya dampak besar bagi dunia, yaitu Recover Together dan Recover Stronger. Nah, dalam G20 ini ada 3 jenis pertemuan, mulai dari working groups, pertemuan tingkat menteri dan deputi. Puncaknya ada di transformasi digital ekonomi dan transisi ekonomi berkelanjutan. Dari pertemuan ini biasanya ada kesepakatan yang dihasilkan seperti investasi kerjasama antar negara dan sebagainya. Cuma ya banyak orang menganggap ini hanyalah acara seremonial dan ramah tamah tidak penting yang menghabiskan anggaran negara. Yang kedua adalah manfaat. Manfaat bagi negara Indonesia terutama di daerah Bali adalah kita mendapatkan kepercayaan. Indonesia mendapatkan kepercayaan dunia terutama daerah Bali bahwa Bali dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan meeting atau pertemuan berskala internasional dengan aman, lancar dan sukses spektakuler. Kepercayaan ini penting bagi Bali sebagai destinasi internasional karena kepercayaan ini akan membuat Bali dikenal sebagai destinasi internasional. Manfaat yang kedua adalah adanya perbaikan dan upgrade fasilitas-fasilitas yang ada di Bali, terutama bandara, hotel dan tempat wisata di daerah Bali. Poin yang ketiga, ada potensi daerah-daerah lain di Indonesia yang bisa lebih dikenal oleh negara luar. Beberapa contoh kerjasama di bidang ekonomi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut serta dampak bagi masyarakat Indonesia. Ini pertanyaan yang terakhir. Kerjasama di bidang ekonomi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut bisa berupa hubungan baik antar negara dan otomatis akan melahirkan bisnis baru antar negara Indonesia dan negara luar. Kerjasama di bidang ekonomi tentu saja juga akan meningkatkan perekonomian warga Bali dan jelas hal ini dapat meningkatkan perekonomian dikarenakan acara GTT 20 ini secara tidak langsung memperkenalkan Bali baik adat dan tentunya negara Indonesia itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah GTT G20 ini sangat berdampak kepada negara Indonesia. Tentunya berdampak positif ya. Baiklah, itulah hasil dari tugas saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.